Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah bisa membimbing hati kita, memperbaiki hati kita, menumbuhkan cinta kita kepada Allah dan takut kepadanya di majelis yang memang hati-hati kita diingatkan akan hal itu. Kemudian insyaallah kita akan bahas temanya, inilah takut yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Semoga kita terlindung dari perasaan kita yang akan membawa celaka hidup kita. Di antaranya adalah takut. Kemudian sebelum kita membahas tentang pembahasan takut tadi, alhamdulillah talim kita bisa didengarkan via radio FM 104,8. Ya, insyaallah sampai Kebumen bisa insyaallah, atau lebih dari itu. Ya, 104,8. Ya, kalau pagi dari jam 5 sampai jam 10. Kalau sore jam 15 sampai 18. Gitu. Kalau pagi jam 5 sampai jam 10, kalau sore jam 15 sampai jam 18, jam 3 sampai jam 6. Radio Purbawangi, Pak? Iya, Purbawangi, tapi beda gelombang. Tapi itunya sama, pemancarnya sama. Iya. Biasa dipakai MTA dulu. MTA tetap, cuman kan 100,4. Kita 100,8. Cuman pesawatnya sama. Yang operasikan sama juga. Iya, jadi karena ceritanya pas qadarullah pesawat kita rusak, nah akhirnya dibetulin, terus kita nggak ada yang ngurus, akhirnya sana yang ngurus pakai antena sana. Tapi misalnya mau pakai antena kita bisa, nanti dari kita pancarkan ke sana, dari sana baru pancarkan. Nah, dia direlay betul, ya. Memang untuk ngurusin radio butuh tenaga sendiri, biaya sendiri gitu. Jadi masya Allah ya. Sebenarnya kalau mampu ngurusin kayak gitu bermanfaat sebenarnya. Tapi ya kayak itu kembali lagi ya, kemampuan ya, akhirnya ya kita bisa pancarkan di waktu-waktu itu tadi. Tapi gelombangnya beda. Kita di 100 ya 104,8 ya. Kalau sana kan 144 nggih. Nah, itu. Ya hadirun azani wa azakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Al-Imran 175. Allah SWT berfirman, ya, 175, innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya itulah syaitan, yukhawwifu awliya'ah, memberikan pertakut kepada wali-walinya. Jadi yang takut jadi walinya syaitan, jadi pembelanya, pengikutnya, ya, bahkan bisa jadi hamba bagi syaitan. Jadi syaitan itu kerjanya mempertakuti.
Dan ada yang takut, yaitu wali-walinya. Ada yang nggak takut, maka menjadi wali-wali Allah SWT. Bukan menjadi wali syaitan. Maka Allah SWT ingatkan, fala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada syaitan, tapi takutlah kepada aku. In kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman. Sebelum kita lanjut pembahasan, jadi syaitan ini bisa dari kalangan jin dan manusia. Dan dalam posisi yang ishtadda, dalam posisi yang naik gitu, itu istilah dari kata syaitana. Jadi syaitana itu asal dari kata perkaranya tatkala mulai naik, mulai memuncak gitu. Biasanya orang dalam posisi ini pun dia mengumpat dengan kata-kata yang jelek. Ya, seperti orang kalau udah puncak gitu kan, biasanya mengatakan setan gitu lah. Itu posisi seperti itu ya. Pusing, marah, kecewa, biasanya itu saya akan mengatakan apa? Seperti tadi ya. Itu secara bahasa. Ya, secara bahasa. Adapun secara yang rusak ya, itu bisa jin, bisa manusia, yang disebut dengan apa? Syaitan. Nah, syaitan itu mempertakuti tadi. Ya. Bisa jin, bisa manusia. Berikutnya penjelasannya di sini. Ya, di sini nggak ada penjelasannya sehingga kita kesini. Tapi sebenarnya kitab ini sama. Kalau ini Fathul Majid, kalau ini Qaulus Sadid. Al-khawfu min afdali maqamatid din wa ajalliha. Takut termasuk daripada kedudukan agama yang paling utama dan yang paling mulianya. Wa ajma'u anwa'il ibadah allati yajibu ikhlasuha lillahi ta'ala. Dan ajma'ul ibadah, di kumpulan-kumpulan ibadah yang banyak terkumpul pada takut. Ya, kalau kekuatannya, powernya cinta, kemarin sudah. Nah ini kemudian dari cinta ini juga yang menjadi kumpulan ibadah takut. Allati yajibu ikhlasu lillahi ta'ala. Ya, yang dengan takut ini ya kita harus mampu mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti insya Allah kita bacakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di tentang masalah ini, bagus sekali. Di sini nggak ada, tapi di sini ada. Kalau di sini lebih banyak rujukan-rujukan dari para ulama. Kalau ini lebih mengarah kepada memahamkan kepada kaum muslimin tentang apa sih yang dimaukan dalam pembahasan ini dari firman Allah tersebut, begitu. Ya, lebih dimudahkan lagi. Jadi intinya takut merupakan ya kedudukan agama yang paling utama dan paling mulia, dan ibadah yang paling terkumpul itu takut. Allah SWT berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 50. Ini dalil-dalil bahwasanya takut termasuk ibadah. An-Nahl ayat 50. Ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim, ya, dari atas mereka. Memang Allah SWT berada di atas arsy. Ar-Rahman ala arsyis tawa. Arsy itu saqful alam. Ya. Dan arsy Allah di atas air. Bagaimananya kita serahkan kepada Allah. Memang di luar kemampuan otak kita, jiwa kita. Makanya agama itu sifatnya khobari. Khobari itu artinya kita menerima berita. Kalau misalnya kita tidak terima dengan khobar itu, maka hidup kita akan sia-sia. Seperti misalnya kamu itu kan keturunannya Nabi Adam. Kita nggak percaya, kita runut sampai Nabi Adam ketemu apa nggak ketemu, bingung. Lah kalau kamu bukan keturunan Nabi Adam, kamu mau keturunannya monyet, nah, kayak gitu kan? Kayak gitu akhirnya jadi hancur ini. Ya udah kita beriman. Ya, jadi ada orang filsafat yang sudah pernah kita ceritakan, dia nggak mau percaya. Akhirnya dia bingung. Dia dari mana dia? Ya ini iman. Maka iman
yang akan menjadikan jiwa kita tenang. Dan mereka takut kepada Allah yang berada di atas mereka. Wa qala, dan juga firman Allah Ta'ala, ini ayat ini sudah hampir semuanya tahu. Ya, ini dalil bahwasanya takut termasuk ibadah yang paling agung dan paling mulia. Ya, ayat ini insya Allah udah hampir semuanya kenal ya. Ayat ini akan kita baca. Ya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Iya kan? Mun sami hafal sedaya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan waliman khafa, dan bagi orang-orang yang takut maqama rabbih, ya, kedudukan Rabbnya, dia bukan hanya dapat satu surga loh. Dapat berapa? 2 surga. Ini berat atau ringan? Sangat berat, kecuali orang yang takut kepada Allah. Kecuali bagi orang yang takut kepada Allah. Maka surganya berapa tadi? 2. Ada yang menafsirkan 2 surga sekaligus. Ada yang mengartikan tatkala dia selamat dari perkara dosa itu 1 surga. Nanti di akhirat dapat surga lagi. Ya, contoh lagi, ini yang sulit-sulit ya. Si laki-laki ini demikian cinta kepada perempuan tersebut. Ya, sangat cinta. Dan dia berusaha bagaimana mendapatkan cinta tersebut. Yang namanya orang cinta, ya, gunung kudaki, ya, lautan kuseberangi, hujan pun datang, ya, karena ini jatah datang nih, ya kan. Nah, akhirnya si perempuan yang saat dia cintai ini butuh duit. Tatkala butuh duit, ya, akhirnya dia bilang, ini masih pamannya, paman saya butuh duit paman. Oh boleh, tapi dengan syarat kamu serahkan dirimu padaku. Ya sudahlah paman, daripada gantung diri, ya, namanya orang butuh duit ya kan. Kadang orang butuh duit kan bisa gantung diri. Kenapa dia gantung diri? Udah 2 tahun butuh duit nggak dapat duit nih. Daripada dia disiksa sama pinjol misalnya, ya kan? Sama apa lagi ya selain pinjol, sama debit kolektor. Nah, udah umpetan terus tuh. Nah, dia mending bunuh diri. Nah, ya sudahlah, daripada bunuh diri, ya enggak apa-apa, serahkanlah. Ternyata setelah tinggal timba nyemplung sumur dan tidak ada yang tahu dan tidak ada yang menghalangi, si wanita ini mengatakan, ya Abdullah, la tuksir khatam illa bihaqqiha. Wahai hamba Allah, jangan kau patahkan cincin itu kecuali dengan haknya. Maksudipun dengan dinikah. Niku. Dalam suasana seperti itu, kalau bukan karena iman, apa yang terjadi? Allah timbali tibakna bae. Cemplung. Nah, nek sing wong jaman siki mboten ngertos Pak sinten. Ini istilah zaman gemies, timba nyemplung sumur. Napa jenengan ngertos? Ngertos mandan nggih. Mandan apa mboten? Allah mboten penting. Itu. Jadi kalau bukan karena takut kepada Allah, ya sudah, gimana perjuangan lama dan seterusnya. Ternyata dia enggak. Udah. Udah duitnya ambil. Nyarutang halang udah. Nah, maka dia dapat 1 surga. Pertama, terhindar dari perbuatan dosa itu. Besok, ini lagi dia. Demikian juga Nabi Yusuf. Tapi ini sangat berat, ya. Bapak tinggal tanda tangan Pak, nanti ngalir ke rekening Bapak. Nah, kira-kira tanda tangan atau tidak tanda tangan? Nah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tapi tetap ada yang nggak mau tanda kalah. Ini nggak mau. Nah, ini sudah. Ini dalil bahwasanya takut termasuk ibadah yang paling agung. Berikutnya lagi, al-hadirun azani wa azakumullah. Allah SWT juga berfirman, wa hum min khasyatihi musyfiqun. Dan mereka disebabkan karena rasa takut mereka kepada Allah, mereka musyfiqun, yaitu sangat berhati-hati. Jadi kenapa orang kok nggak seradak dan seruduk, nggak ala brus
resiko belakangan, ya. Enggak, tetap perhitungan, ya. Tetap perhitungan. Ini karena apa? Takut kepada Allah. Ini zaman dulu. Ada istilah LKMD, masih ingat? Lamar Carry, datang di sini. Ini kan brus daripada cara wong. Nah, ini enggak, jangan ini. Hati-hati, baik berkata, berbuat dan seterusnya. Makanya di sini Allah katakan, wa hum min khasyatihi musyfikun, dan mereka karena rasa takut mereka kepada Allah, mereka jadi sangat hati-hati, ya. Hati-hati terhadap perbuatannya. Berikutnya juga firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Wa iyaya farhabun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa iyaya, dan kepadakulah, kata Allah. Farhabun, mereka takut. Dan juga firman Allah Ta'ala, fala takhshawun nasa wakhshawni, dan janganlah kalian takut kepada manusia, dan takutlah kalian kepada Allah. Ini ayat ini enak didengar, tapi prakteknya sulit. Ini Masya Allah, ya, kita mohon kepada Allah dihindarkan dari takut yang membawa kita kepada kesyirikan, ya. Dan kadang istilah takutnya bukan takut, ewuh. Pak tening jenengan anu gelem iki Pak, aku ewuh. Nah, tening iki Pak, rikuh. Ewuh dan rikuh ini sebenarnya takut. Ya. Bapak ketekan calon besan, ki Pak wis 4:30. Urung asar Pak. Ki sedih lama nih. Tanggung. Nah, gara-gara calon besan ini melemahkan tauhid nanti. Ya, melemahkan apa? Tauhid ini padahal masih tergolong sangat ringan. Ya, tergolong sangat apa? Ringan. Dalam artian ujian ini sangat ringan loh. Ya, yang berat-berat nanti dicontohkan insyaallah selagi ada waktu. Tetapi di sini ada pembahasan yang bagus, ya. Yang bagus dari Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Jadi beliau mengatakan begini. Wa in kana hadza khaufan wahamiyan kal khaufil ladzi laysa lahu sababun aslan aw lahu sababun dha'if fa hadza madhmumun yadkhulu sahibu fi wasfil jubana. Masyaallah. Ini ya, ini kita membahas sebagian daripada takut yang terlarang. Beliau mengatakan wa in kana hadza khaufan wahamiyan, dan apabila jenis takutnya ini waham. Waham itu sama saja persepsi yang salah. Cuman dominan salahnya. Mungkin kalau istilah orang takut bayangan. Ya, takut apa? Bayangan. Ya. Ini sering terjadi pada manusia. Arab gawe umah, Arab apa maning kerja, Arab nampak lamaran, Arab ngaji, Arab sholat, Arab sodako. Kadang dihinggapi rasa takut tapi wahamian, praduga salah, cuman dominan banyak salahnya. Namanya waham. Ya. Kal khaufil alladzi laysa lahu sababun aslan, seperti takut yang tidak ada sebabnya sama sekali. Sebenarnya orang pergi malam-malam keluar rumah, ya, misalnya ke belakang rumah, ke kamar mandi jam 1 malam, jam 2 malam, takut. Nah, ini ya, ini masuk ini, dan ini berbahaya ini, ya, berbahaya. Awalau sababun dhaif, ataupun dia memiliki sebab tapi lemah. Ya, mungkin sih ada ular, katakanlah malam-malam enggak ketahuan mungkin, tapi kan kemunannya jarang. Fahadza madmumun, maka ini tercela. Yadkhulu sahibu fi wasfil jubana, masuk pelakunya kepada sifat pengecut. Ya, takut melangkah, takut bayangan, aras-arasen. Ya, aras apa? Arasnya aras-arasen. Nek bahasa Jawa nek wang-wangen gitu loh.
arep wudu, maras adem, ya kan? Kalau mau tahajud biasanya itu, ya kadang subuhan wis setengah 5 arep wudu be tasih aras-arasan kok barang komat tembe wudu. Nah ini termasuk masuk dalam kategori tadi, ya. Ya kita berlindung pada Allah sudah. Bismillah. Wa qad ta'awwadza sallallahu alaihi wasallam minal jubni, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari tadi jubun, ya, dari pengecut. Wa huwa min akhlaqir radhilah, dan jubun ini termasuk akhlak yang tercela. Walihadza kana al-imanu tam wa tawakkul, maka dari itu keimanan yang sempurna wa tawakkul. Tawakkul itu artinya nek bahasa Jawane pasrah bongkokan. Bonate mireng istilah pasrah bongkokan atau istilah lain mungkin tawakal. Pasrah ngalah ya. Ini sebenarnya kayak bener tapi orang bener janjane loh. Tawakul itu artinya ya i'timadul qalbi 'ala Allah ma'a thiqatin bihi, yaitu bersandarnya hati kepada Allah. Berarti kalau hati ini bersandar kepada Allah, itu harus paham Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pelindung, Allah Maha memberikan jalan keluar, Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha mendengar jeritan hati yang lagi sedih apa lagi kalau lagi macem-macem, ya kan? Itu bisa menghampiri siapa saja loh. Jangan dikira bahwa wis tua ya ora tau galau. Oh, Masya Allah wong tua loh, pikirannya tambah kemruyek loh. Napa? Akeh butuhe dan butuhe biasanya pendampingan. Ya, nek bocah nom butuhe duit, kebebasan, pengakuan, nek wong tua pendampingan, diajak ngobrol, dipijeti, ya kan? Tatkala enggak mijeti artinya mulai galau nang apa ki ya, ora pada tekan. Lah, ini harus i'timadul qalbi 'ala Allah. Hatinya bersandar pada Allah tadi dengan sifat Allah tadi. Ma'athiqatum bihi, bersamaan yakin dan percaya kepada Allah. Allah mampu menghibur hati kita, Allah mampu mendampingi kita, Allah mampu mengganti yang lebih baik. Sehingga hati kita tetap bahagia walaupun nek zaman gemien wes le ora teka-teka. Zaman gemien ke bocah wis setengah tahun wis ora teka, surat ora teka. Biasane wong ya ngger wis ora teka, surat ora teka. Ya, kian apa ya? Tapi bagi orang yang tawakal kepada Allah, insyaallah bocah kepenak. Masalah sing jenenge bocah kepenak kelalen karo wong tua. Tapi ngrekasa, wah ke duitnya kurang, wah ke motore apa ada. Nah, udah jangan banyak tawakal kepada Allah. Dengan pasrah bongkokan, pasang Allah, dengan tadi definisi tadi beda apa sama istilahnya? Tadi kan tawakal pasrah Allah, pasrah bongkokan. Tadi yang kedua ya i'timadul qalbi 'ala Allah ma'athiqatin bihi. Sama apa beda? Beda. Kayak pada tapi beda. Okay. Kalau khusyuk artinya apa? Orang mengartikan konsentrasi ya. Arab balapan Melayu konsentrasi 1, 2, 3 ya kan. Apa khusyuk? Boten. Kadang orang masuk WC, pakai tamu berisik, aku lagi konsentrasi. Apa konsentrasi? Bukan. Apa khusyuk? Bukan. Jadi khusyuk adalah ya al-khaufu ilallah ma'a roja bihi. Jadi takut kepada Allah. Ya, siksanya, nerakanya, bersamaan berharap kepada Allah. Lebih tinggi ya kan? Artinya ya kan? Apalagi kalau ikhlas, ya Allah. Ikhlas kan paham artinya ya kan? Sering diartikan ikhlas itu dengan arti yang sangat jauh. Makannya sate. Ya, minumnya es buah. Pagi-pagi tatkala kita itu ya kan buang air besar, kita tidak menengok. Sate nih ya kan? Es buah kita nggak nengok terus nikah aja. Lah itu namanya ikhlas. Aduh ya Allah, ikhlas kok digambarkan seperti itu? Ya Allah. Ya.
Sering dalam bahasa kita ikhlas itu artinya rela, aku wis ikhlas. Nah, tapi dia punya jimat. Nah, apakah dia ikhlas? Tidak. Rela gitu. Ya, jadi ini arti penting sekali. Aku wis ikhlas. Nah, jangan dulu. Kita kembali lagi kepada pembahasan. Ya. Sesungguhnya iman yang sempurna, tawakal, wasyaja'ah dan keberanian tadfa hadzan nau, maka menolak jenis takut ini. Dan inilah yang menyebabkan kemudian Islam tersebar seluruh penjuru dunia. Tanpa ini, aduh, ya Allah, ayal ya. Waktu itu yang sudah sering kita ceritakan, pas masa paceklik, ya kan? Lagi musim panas, ternyata Rasulullah melakukan mobilisasi umum, menggerakkan 35.000 pasukan dari Madinah menuju Tabuk. Bayangkan. Itu kalau orang takut kan, gua ngapalah, kesel dan seterusnya orang sida. Akhirnya kalau enggak Rasul terus. Akhirnya ya Islam tersebar. Jadi ini akan menolak jenis takut tadi. Hatta inna khawasal mu'minin, sampai orang-orang khusus dari kalangan mukminin, wa aqwiya'ahum, dan para orang-orang kuat dari kalangan mukminin, tanqallabul makhawif fi haqqihim amna wa tuma'ninatan. Berubah perkara-perkara yang menakutkan bagi mereka menjadi rasa aman dan tenang. Menjadi rasa aman dan tenang, ya. Mau dipancung misalnya, dia menyadari bahwasanya dipancung ini memang hak dia. Kalau nggak dipancung dia mau tobat pakai jalur mana gitu. Umumnya orang kalau mau dipancung takut, dia nggak. Ya. Nah ini karena apa tadi? Dia memahami takut itu merupakan apa? Ibadah. Ya. Ini kan contoh-contoh yang berat. Ya. Contohnya berat ini, makanya tadi ketekan besan, sholat ngasare ngantekan telat, mantu, ya kan, duhure telat, ya, jadi sinoman, ya kan. Bahkan kemarin katanya yang karnaval esuk, ya kan, dandane marang ngantekan men dandane ora roba loh, ora sholat loh, nah, ya kan. Terus rasa isine hilang. Lah wong lanang nganggo BH, ya kan? Nganggo daster, nganggo apa, nganggo bayi, ya Allah. Ya karnaval sing gagah lah, ya kan, sing main. Masa dadi wong wadon, ya kan? Nah, makanya tadi contoh-contoh ini contoh yang berat. Dan ini kenyataan ya, seperti wanita dari Bani Makhzumiyah. Ya Rasulullah, ya, aku mani haddan alai, ya Rasulullah, tegakkan had atas diriku. Lah kenapa kamu? Saya berzina Rasulullah, gitu loh. Dikhat kan dirajam sampai mati gitu. Wah, nanti kamu mungkin lindur nasihat kamu. Enggak ya Rasulullah. Ya sudah, nanti nunggulah. Pulang dulu kamu. Pulang dulu, nunggu bayimu lahir. Barang lahir teka maning. Ya, coba bayangkan kalau bukan karena takut kepada Allah, kabur bae, ya kan? Ya kan? Ya pada bayi ulah marani gebuk. Orang pun akan ngeblok kayak wong wadon. Kayak ulah marani gebuk, datang lagi. Ya Rasulullah, aku udah melahirkan Rasulullah. Nanti dulu, jangan pulang dulu nih sampai anak pun bisa makan roti gitu. Ya. Kemudian setelah udah gede datang, ya Rasulullah, baru dirajam sampai mati. Tatkala dirajam ada yang mencelak, menurut Rasul dibantah. Ini taubatnya dia kalau dibagi penduduk Madinah selesai. Loh kok berzina? Ya namanya manusia kok. Jadi jangan dikira orang udah jadi soleh dan sebagainya bersih dari dosa. Sini dosa itu angel, ya, angel. Orang kalau belum pernah ngalami itu kayaknya gampang, ternyata sulit. Saya pernah mendapatkan kisah tentang sahabat itu di kebun, ya, di kebun. Akhirnya karena nggak ada orang, dirangkul itu perempuannya itu, dirangkul, dicium, cuman belum sampai dizinai. Lah, pernah saya berkebun di ladang yang luas, saya sendiri, di sana juga ada perempuan sendiri. Oh ya Allah, ternyata ini bukan ujian ringan, ya kan? Ya. Karena setan akan apa? Bergerak, ya kan?
Ya. Ya kan? Nah itu. Ya alhamdulillah kita selamat ya, nggak terpengaruh, cuman jadi bayangan, oh ternyata tak semudah. Nah, inilah takut yang menjadikan mereka aman. Ya, menjadikan mereka apa? Aman. Mau dirajam, nah malah tenang dia. Minta. Tapi kalau nggak dirajam takut nih. Liquwati imanihim, karena kekuatan iman mereka. Wa syaja'atihim, dan keberanian mereka. Asy-syaja'ah al-qalbiyah, keberanian hati. Bisa jadi orang yang sangat penakut waktu kecil, ya ke dalam kamar mandi wedi, ya. Tatkala masyarakat menganggap nang kuburan kae ana setan sing medeni banget. Genderuwo Banaspati. Tatkala dia belajar tahu mana setannya. Jam 1 malam, jam 2 malam di kuburan sendiri, mana setannya. Tatkala setan nampak, dia, kamu syaitan, saya berlindung pada Allah. Ya kan? Dia berani sekali bukan karena dia aslinya pemberani, karena dia tahu takut kepada Allah ini adalah ibadah yang sangat besar, dan takut kepada selain Allah syirik ini. Ya, sehingga menimbulkan keberanian yang kuat dalam hati. Wa kamalu tawakkulihim, dan sempurnanya tawakal mereka. Walihada atba'ahu bihadzal bab, maka dari itu bab ini diikutkan dalam pembahasan ini. Nah, ini sekilas tentang ya masalah apa? Takut. Jadi takut kepada Allah menjadi kekuatan yang sangat besar. Hilangnya takut kepada Allah menjadi kehinaan yang sangat besar. Ya, jadi kalau dia takut karena Allah, maka menjadi kemuliaan dia di dunia dan akhiratnya. Kalau dia kehilangan rasa takut kepada Allah, ini menjadi sebab hinanya dia. Ya, dia manusia tapi bisa menjadi lebih hina daripada ya yang lainnya. Al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke sini. Ya. Takut itu dibagi 3. Yang pertama takut sir. Takut sir, ya, takut yang tersembunyi. Yaitu seseorang takut kepada selain Allah, kepada patung, kepada tauhid, atau dia takut tertimpa perkara yang dia tidak suka. Ya. Jadi takut pada perkara yang tidak suka. Jadi kalau orang takut pada perkara yang tidak suka, ini yang berbahaya adalah tauhidnya. Ya, tauhidnya. Misal begini, dia harus memikul tugas. Ya, tugas dia apalah terserah. Tapi karena dia takut gagal, takut macam-macam lah, ini yang berbahaya adalah apa? Akidahnya. Ya sudah, tawakal bismillah. Ya tapi kan ngeri, ya sudah tawakal bismillah. Coba tatkala Nabi Yunus alaihissalatu wassalam keluar undian 3 kali yang harus dilempar ke laut. Kalau dilempar ke laut tentunya akan apa? Mati. Apalagi di situ banyak hiunya. Tapi karena keimanan pada Allah, ya sudah, kalian tidak usah takut. Walaupun dia orang paling mulia dan dimuliakan, udah. Nah, sedangkan orang-orang yang takut pada perkara yang harus dia jalankan menjadi kewajibannya, lah ini jatuhnya pada syirik ini. Nggak boleh, udah tawakal, bismillah. Ya gimana, udah bismillah. Ya, bismillah. Al-hadirun azani wa azakumullah. Di sini dibawakan dari firman Allah SWT, ya, yang mengkisahkan tentang ucapannya kaumnya Nabi Hud kepada beliau. Kaumnya Nabi Hud mengatakan begini: Inna qulu illa tiraka ba'du alihatina bisu. Ya, sesungguhnya kami ini hanya mengatakan kepadamu wahai Hud, sebagian Tuhan-Tuhan kami ini telah menimpakan kegilaan padamu. Padahal ini patung. Bisakah patung menyebabkan orang menjadi gila? Tidak. Patung kok, patung kan batu, kan nggak bisa berbuat apa. Beda dengan orang, ya kan? Nipu atau ngerusak pikirannya, itu bisa menjadi gila. Tapi batu kan, batu lah, wong dipendel bebas pecah.
nggih. Wong nggo pondasi WC beda dadi sampai mereka takut yang luar biasa sampai mengatakan begitu kepada Nabi Hud. Ya Allah, betul-betul akal dia, jiwa dia telah hilang gara-gara takut pada perkara yang enggak ada kenyataannya, yang disebut dengan takut sir, dan ini syirik. Ya. Kemudian Nabi Hud alaihi salatu wasallam mengatakan, qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikun min duni. Nabi Hud mengatakan, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan persaksikan oleh kalian, anni bari'um mimma tusyrikun, sesungguhnya aku berlepas diri kepada kalian dari perkara yang kalian sekutukan dari selain Allah. Kemudian Nabi Hud mengatakan, fakiduni jami'an, maka jadikanlah makar oleh kalian kepadaku semuanya. Jadi semuanya kalian bikinlah makar untukku, kata Nabi Hud. Tsumma la tungdzurun, dan kalian jangan tunggu-tunggu. Udah bikin makar, mau ditangkap, mau di apapun silakan oleh kalian semuanya, dan jangan ditunda-tunda. Nah, ini menunjukkan takutnya Nabi Hud sangat besar kepada Allah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa yukhawwifunaka billadzina min duni, dan mereka menakut-nakuti engkau dengan selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bae ya, nek ora dikirimi kembang, ora ditiliki, mengko bae kowe teka aring kowe nangis-nangis ya. Terus maning ya, kowe nek ora njaluk aring bae ya, engko anakmu sepitane gederen. Nah, engko ngarep ora njaluk aring bae ya, kowe kan arep mantu, izin disit aring bae. Napa? Tamune ora akeh. Are teka bae, Mbak, yang esuk nyong arep ya, pertama nyepiti kayak sing rakit, sing loro nyong ngarep mantu sing barep. Ya aku ngapura Mbah, pertama sing loro tulung ya, sing cilik keng esuk aja gederen, keng esuk mantune tamune sing akeh, amplope sing kandel. Kalau misalnya dia tidak seperti itu, kamu bakalan gagal mantennya kamu ya, ujiannya orang lulus kamu. Sekarang bisakah yang di dalam kubur itu berbuat seperti itu? Tidak, tapi itu terjadi. Bahkan orang itu lebih nguyur-nguyur kepada kuburan daripada tatkala minta kepada Allah. Benar itu. Ya, bahkan ada orang mengatakan, ya, kowe kepen ngerti caranya sugih. Nah, orangnya masih hidup, saya tahu orangnya gitu. Oke, warai caranya. Aku, ya, orangnya bilang gitu. Aku ki ora wedi. Wong men kepen sugih sih, kuburan malam Jumat Kliwon, dia bilang ya, maaf, tekeloni. Jadi dia ngeloni apa? Kuburan. Kenapa? Karena kalau tidak ngeloni kuburan, dia nggak kaya. Kalau ngeloni kuburan, jadi kaya. Berarti dia takut ya berbuat jahat terhadap kuburan sehingga mendatangkan kemiskinan. Benar atau salah? Ya, uteke ke walik, insyaallah. Itu, dan itu real itu. Waduh, kalau diceritakan, masya Allah, ya, masya Allah pokoknya lah, ya. Nah, ini terjadi pada para penyembah kuburan. Wa nahwiha minal awthan, dan sebagian dari penyembah patung. Wa yukhawwifunaha, mereka menakut-nakuti tadi. Wa yukhawwifuna bi ala tauhid, dan juga demikian juga ahli tauhid seperti ini. Kowe kewalat kowe. Ya, kiye ket jemian ke. Ya, ket kaki murung lahir ke bisana. Kowe sik ora gelem ngene ngungkur-ngungkurna kewalat kowe. Nah, itu kepada ahli tauhid takuti. Kalau masuk, iya Pak ya. Bisa jadi tadinya belajar tauhid, lama-lama meninggalkan apa? Tauhid. Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya, kita lanjut lagi. Ya.
Idza angkaru ibadataha, apabila mengingkari peribadatannya, wa amara, dan kemudian ahli tauhid amaru bi ikhlasil ibadati lillah. Kemudian ahli tauhid memerintahkan kepada mereka agar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Ini jenis takut yang pertama, takut tersembunyi. Istilah orang takut bayangan, takut yang tidak nampak. Ini syirik ini. Kemudian takut ya yang kedua, ayutrokal insan ma yajibu alaih. Dia yaitu seseorang meninggalkan ma yajibu alaih, perkara yang wajib baginya. Khaufan min ba'din nas, takut kepada sebagian manusia. Tadi Masya Allah. Jadi memang harus tawakal ya, tawakal. Jangan takut sudah. Fahada muharramun, maka ini adalah haram. Berarti perempuan tadi yang mengatakan ya Abdullah la tukthir khadam illa bihaqiqa, berarti perempuan ini takut kepada Allah, ya enggak? Kalau misalnya dia takut kepada orang, wis duwe duit, wis njaluk, ora kepenak, wis perjanjian, ya. Tapi dia tidak berpikir, ya. Sebagaimana umumnya orang berpikir lah, wis kadung, ya kan? Resiko, ya. Tidak, tetap dia mengingatkan, ya Abdullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kau patahkan cincin ini kecuali dengan haknya. Dia nggak mikir riku, udah utang budi, nggak peduli. Karena lebih takut kepada Allah. Nabi Yusuf juga demikian. Ya sebenarnya pelajaran-pelajaran ini pelajaran yang sangat berharga. Kalau pelajaran-pelajaran ini dipegang, misalnya kepada mereka yang memiliki kedudukan, jabatan dan amanah, insya Allah duitnya berlimpah. Ya kan? Berlimpah atau nggak berlimpah? Berlimpah. Ya. Jadi duitnya nu pada mengerti sih. Ada yang mengatakan duitnya kemana? Ya saya kembalikan pada rakyat gitu loh. Rakyatnya mana? Istri saya, anak saya kan rakyat. Wah ini akal-akalan ya. Gitu. Jadi ya Allah memang berat ini. Ya berat sekali. Jadi dia meninggalkan kewajiban karena takut pada sebagian manusia. Wa hadza muharram. Dan ini muharram wa huwa na'un syirki billah. Dan ini termasuk jenis syirik kepada Allah, al-munafi li kamali tauhid. Dan ini menafikan kesempurnaan tauhid. Kalau tadi syirik akbar, kalau ini masuk dalam syirik dan menghilangkan kesempurnaan tauhid. Ya syirik tapi enggak sampai sebesar yang pertama. Wa hadza wa sababu nuzuli hadhil ayah, dan ini adalah sebab turunnya ayat ini. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini bacakan ayatnya. Ya panjang ini ayatnya. Alladzina qala lahumun nas. Allah SWT mengatakan alladzina, orang-orang, qala lahumun nas, yang mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia telah berkumpul untuk menghancurkan kalian semuanya. Jadi sekutu sudah berkumpul untuk menghancurkan Rasulullah dan para sahabatnya. Fakhshawhum, takutlah kamu pada mereka. Jadi memang pertakut ini terjadi sepanjang zaman. Rasulullah buktinya ngalami. Ya, ditakut-takuti seperti ini. Ternyata apa? Fazadahum imana. Tatkala ditakut-takuti justru tambah kuat imannya. Jadi orang-orang yang kuat iman ditakut-takut oleh syaitan, ya, bukannya malah takut malah berani, ya, kadang malah nantang syaitan wis metu kayak gini. Arep genduro arep apa metu ngene, ayo, adu arep. Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Tetap kita berlindung kepada Allah, kecuali kalau dia muncul. Ya, muncul takut atau berani? Harus berani, jangan sampai lari. Apa? Nggak boleh lari, harus dihadapin gitu ya. Nah, harus dihadapin. Kenapa? Tambah. Kenapa? Iya mungkin. Iya mungkin. Dan ya mereka kadang memunculkan diri. Ya. Memunculkan diri. Bahkan pernah Rasulullah itu tatkala sholat diganggu mereka, pegang kemudian mereka dicekik. Pernah satu ketika Rasulullah SAW menangkap jin gitu ya, diikat di tiang masjid, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan kalau bukan karena
dia termasuk daripada makhluk dari makhluk Allah, kalian akan melihatnya. Tangkap ya. Jadi memang mereka kadang melakukan yang namanya apa? Penampakan ya. Makanya orang-orang yang kelebon jin itu hidupnya di antara itu. Jadi sering melihat penampakan dan sebagainya. Kalau dia tidak beriman, ya, akhirnya dia malah cocok sisan gawe malah jadi dukun. Kemudian dia menyatakan manusia 1000 aneh. Karena keanehan terjadi. Dia bisa penampakan ya. Nampak muncul jadi ular, jadi macam-macam lah. Perempuan yang cantik sesuai kebutuhan. Ki bocah bersyahwat, ya, urung de bojo atau bojone atau kadang muncul wanita cantik, wah ya, akhirnya terjadi percintaan antara dia sama jin gitu, percintaan. Bentuk aslinya kayak apa ya, wallahu alam. Tapi dia menampakkan yang cantik sehingga terjadi hubungan yang semacam itu. Ya, ini terjadi. Al-hadirun azani wa azakumullah, tapi waktunya habis ya. Ya, waktunya habis ya. Tidak apa-apa lah ya, sedapatnya. Ini masih ada beberapa dalil ayat belum kita baca, tapi yang jelas memang ya tak semudah yang dibayangkan. Perasaan ini menggeloyor begitu saja. Seperti misalnya apa? Cinta, ya. Kadang orang merasakan cinta menggeloyor begitu saja. Kenapa kamu jatuh cinta? Ya pandangan pertama, gitu kan? Ingat nih loh, pembahasan tauhidnya gimana? Kenapa kamu takut? Ya takut aja gitu. Ini ingat pembahasan tauhid. Jadi apa yang terjadi di dalam hati kita jangan biarkan dia menggeloyor begitu saja. Perhatikan. Ini takutnya gimana nih? Cintanya gimana nih? Harapnya gimana nih? Dudukan secara syariat. Ya, jadi perasaan yang muncul dalam keadaan terkontrol dengan tauhid. Kalau kayak gini jadi selamat atau jadi binasa? Selamat ya. Jadi selamat ya. Ini orang-orang yang bunuh diri gara-gara cinta karena dia belum dapat pelajaran tauhid. Ada yang bunuh diri, ya. Waliyadzubillah, ya. Kemudian ya kayak gitu tadi pembahasan takut juga terjatuh pada syirik. Waliyadzubillah. Ini obatnya adalah tauhid. Ya, karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan kebaikan pada mereka, Allah yang memberikan rezeki pada mereka, maka yang perlu dicintai adalah Allah. Yang ditakuti adalah Allah. Dan takut kepada Allah membawa kebaikan yang sangat besar, ya. Ini saja yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.